Silakan Kak Edi waktunya. Oke, Silakan. apakah suara saya jelas? Jelas Kak Edi. Shalom Kak Edi. Oke, selamat malam semuanya, Shalom. Ya, Shalom. kita hari ini kembali boleh mendapatkan equipping Komsel, ya. Nah, saudara, topik kita hari ini sangat menarik sekali, ya. Walaupun tadi pagi ya kita udah sebagian membahas ini, tapi kita mau sama-sama dengarkan lagi, ya, supaya kita benar-benar menangkap, ya, dan bisa mempraktekkannya dalam hidup kita. Nah, saudara, kita mau membahas tentang peranan Roh Kudus, ya, di dalam diri kita sebagai murid Kristus, ya. Kalau kita ngerti peranan Roh Kudus, saudara, barulah kita bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah dan bermultiplikasi. Barulah kita bisa mengerti bagaimana, saudara, kita sebagai murid-murid Kristus, ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan pemuritan. Nah, saudara, banyak orang nggak berpikir bahwa pemuritan sangat berkaitan sama Roh Kudus. Ya, banyak orang berpikir, oh, pemuritan itu nggak ada kaitannya sama Roh Kudus, ya, tapi sangat berkaitan, saudara. Ya, justru Roh Kudus berperan dalam diri kita sebagai murid, saudara, supaya kita bisa jadi murid yang maksimal. Nah, karena itu kita mau lihat apa peranan Roh Kudus dalam diri kita sebagai murid, saudara. Nah, saya temukan ada 5 peranan Roh Kudus dalam diri murid Kristus. Sebenarnya lebih dari itu, tapi ini yang paling penting yang saya mau bahas, saudara. 5 peranan Roh Kudus dalam diri kita sebagai murid Kristus. Yang pertama, mari kita lihat, saudara, di dalam Yohanes 16 berikutnya, ayat Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus, diutus, ya, oleh Bapa dan Tuhan Yesus, saudara, supaya apa? Ya, supaya saudara Dia berdiam di dalam kita. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang nggak menyadari, saudara, bahwa betapa luar biasanya Roh Kudus, Roh Allah sendiri mau berdiam di dalam kita, saudara. Bayangkan, saudara, kita ini rumahnya Tuhan, ya. Kita mendapat, saudaraku, satu keadaan yang luar biasa, saudara. Ya, lebih dari orang-orang di Perjanjian Lama. Bahkan lebih dari murid-murid sebelum mereka, saudaraku, ya, hari Pentakosta itu, atau sebelum mereka didiami oleh Roh Kudus. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, bahwa Tuhan, ya, dulu, saudara, di Perjanjian Lama, sehebat apapun dia, nabi sehebat apapun dia, Roh Kudus itu ada di luar dia, ya, di luar. Cuma mengurapi dia. Setelah mengurapi dia, selesai tugasnya, udah. Ya, Roh Kudus, saudaraku, tidak bekerja lagi, hanya mengurapi dia untuk melakukan satu tugas. Nah, kemudian, saudaraku, sama juga ketika murid-murid. Ketika murid-murid dipakai Tuhan, saudara, itu karena mereka diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus belum berdiam di dalam mereka. Saudara-saudara, tapi ya, setelah Roh Kudus datang kepada mereka, diutus, ya, oleh Bapa, ya, saudara, kepada mereka, maka Roh Kudus berdiam di dalam mereka. Ya.
Nah, Roh Kudus tentu tidak bisa dipisahkan dari Bapa dan Yesus. Jadi kalau Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya, artinya Allah Tritunggal berdiam di dalam diri orang percaya, saudara. Ya, makanya saudara, kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita, wow, luar biasa. Kita nyatu sama Tuhan, saudara. Ya, alangkah luar biasanya. Ya, makanya saudara, ini sangat penting sekali, saudara. Ya, kalau kita ngerti ini, ya kita akan beda hidupnya, saudara. Nah, banyak orang masih berpikir Roh Kudus itu, saudara, ada di luar dia. Ya, saya suka dengar tuh, saudara, kalau orang berdoa, Roh Kudus masuklah ke dalam hatiku, masuklah ke dalam hidupku, datanglah Roh Kudus. Saudara, aneh doanya, datanglah Roh Kudus. Roh Kudus bilang, halo, aku sudah ada di dalam kamu. Ya, Roh Kudus, berdiamlah di dalam diriku. Loh, kamu nggak percaya sejak kamu terima Yesus, Roh Kudus sudah diam di dalam kamu. Ya, sejak kamu terima Yesus, Roh Kudus sudah memeteraikan kamu. Dia berdiam di dalam kamu. Ya, wow, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Makanya hidupnya, saudaraku, nggak berbeda dengan orang-orang lain. Saudara, mari kita sadar Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Ya, nah inilah saudaraku, ya, perbedaan kita dengan murid-murid sebelum penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, nah ini yang pertama. Kedua, kita lihat, saudaraku, fungsi Roh Kudus atau peranan Roh Kudus yang kedua. Kita baca lagi, saudara. Nah, tadi dikatakan apa? Silakan next yang kedua. Ya, nah tadi saudara, kalau kita baca dibilang gini, saudara, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, jadi Roh Kudus itu penolong yang lain, saudara. Ya, Dia itu penolong yang lain. Nah, kata yang lain di sini adalah alos. Bahasa Yunani punya dua kata yang lain, saudara. Ya, nah yang kedua ini alos yang lain itu artinya gini, saudara. Ya, pribadi yang lain dengan peranan yang sama. Jadi, saudara, Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Dia lain sama Yesus, pribadinya lain, tapi peranannya sama. Ya, berarti, saudara, Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa, saudaraku, ya, ditolong, ya, ditolong oleh siapa, saudaraku? Oleh Tuhan. Nah, Roh Kudus itu ternyata adalah seorang penolong sama kayak Yesus, saudara. Dia pendamping kita, karena kata parakletos artinya pendamping. Dia pendamping yang lain. Jadi dulu Yesus, waktu dia mendampingi murid-muridnya, saudara, dia memuridkan murid-muridnya, murid-muridnya jadi pemagang dia adalah rabi dari murid-muridnya. Nah, rabi itu artinya apa, saudara? Ya, rabi itu artinya guru kehidupan. Jadi pemuritan itu adalah, saudara, kalau konsep Yahudi, ya, lihat gambarnya, saudara. Ya, ada orang-orang mengikuti seorang guru namanya rabi. Nah, ini gambarnya tadi itu, ya. Oh ya, kita lihat di gambar yang ini, ya. Nah, dia ikut rabinya, saudara. Kenapa dia mesti ikut rabinya? Karena dia belajarnya bukan di kelas lagi, saudara. Belajarnya di lapangan. Ya, ikut rabinya dia sebagai pemagang. Nah, rabinya itu ahli dalam segala hal. Makanya dia disebut guru kehidupan, saudara. Ya, dia bisa segala-galanya. Ya, dia bisa ngajar bagaimana, ya, matematik. Bisa, ya, bisa tanya sama gurunya matematik. Bagaimana sih, ya, masak yang kosher, yang halal.
ya, bagaimana caranya jadi suami, bagaimana caranya jadi ya orang tua yang baik, bagaimana caranya jadi anak-anak yang baik, bagaimana caranya ya berbisnis, bagaimana caranya saudara menjadi pria sejati. Dia tahu semua, saudaraku, karena dia adalah guru kehidupan. Nah, itulah konsepnya rabi, saudara. Nah, Yesus itu rabi, tapi dia lebih dari rabi biasa. Wah, dia rabi yang sakti, saudara. Bukan hanya ngerti, mengajarkan bagaimana saudaraku hidup ya seperti yang layaknya manusia harus hidup, tapi dia juga ngajarin bagaimana bisa hidup seperti dia. Hidup yang supra alami, saudara. Hidup yang saudaraku luar biasa sekali seperti dia. Ya, saudara. Nah, Yesus itu rabi yang hebat sekali. Nah, waktu dia mau pergi, dia bilang begini kepada mereka, ya, kalau nanti aku pergi, ya, kamu, ya, dia bilang aku akan pergi kepada Bapa. Mereka mulai gelisah. Mereka bilang, Tuhan, kalau engkau pergi kepada Bapa, ya, nanti kami gimana dong? Gelisah hati mereka. Mereka ketakutan. Karena selama ini, saudara, Yesus tuh dekat sekali sama mereka. Yesus ngajar mereka, Yesus lindungi mereka, Yesus ngarahin mereka, Yesus mentor mereka, Yesus temenin mereka, Yesus lakukan banyak hal, saudara, untuk mereka. Nah, mereka takut nanti kalau Yesus nggak ada lagi, waduh, kita nggak bisa lagi dong, ya, diarahkan sama dia, diajar sama dia, ya, nanti kami gimana dong, ya, kami nggak pemuritan lagi dong. Yesus bilang begini, ya, adalah lebih berguna jika aku pergi kepada Bapa, ya. Karena kalau aku tidak pergi kepada Bapa, penolong itu tidak datang, ya, tidak datang kepada kamu, ya. Nah, tapi kalau aku pergi, ada seorang penolong yang lain. Nah, ini dia, penolong yang lain, saudara, pribadi yang lain, ya, dengan peranan yang sama. Berarti Yesus ngomong begini, jangan takut murid-muridku. Ya, nanti kalau aku udah pergi, ya, ada seorang pribadi lain, ya, dia adalah peranannya sama kayak aku. Ya, apa yang aku lakukan dia akan lakukan. Ya, dulu aku sekarang memuridkan kamu, nanti dia datang dia akan memuridkan kamu. Bahkan lebih canggih lagi, dia ada di dalam kamu. Wah, berdiam di dalam kamu penolong yang lain itu. Ya, jadi guru kamu lebih canggih lagi. Ya, kalau aku dulu ya cuman bisa ketemu kamu terbatas. Ya, kalau aku jauh dari kalian, kalian tidak bisa lagi bicara-bicara sama saya. Ketika aku tertidur di perahu, kalian mulai bingung, ya. Tapi nanti, ya, kalau Roh Kudus berdiam di dalam kamu, kami Allah Bapa, Anak, Roh Kudus akan ada di dalam kamu. Aku nemenin kamu 24 jam sehari. Wow, murid-murid kemudian baru ngerti, saudara, bahwa ternyata pemuritan yang nanti waktu Roh Kudus sudah datang lebih dahsyat dari pemuritan sebelumnya. Kalau pemuritan sebelumnya mereka mau nanya Yesus, Yesus masih terbatas. Kenapa? Karena dia masih punya tubuh jasmania yang belum tubuh kebangkitan, saudara. Jadi terbatas, tidak maha hadir. Tapi sekarang, saudaraku, ya, nanti kalau Roh Kudus sudah datang, ya, dia bisa ada di mana-mana, di dalam diri orang percaya. Wow, jadi pemuritannya lebih keren. Nah, makanya Yesus bilang fungsi Roh Kudus itu akan mengajar kamu. Kamu akan jadi pemagangnya. Nah, kita lihat, saudara, ya, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Sebab itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu,
tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesuslah yang akan ngajar kita lewat Roh Kudus, saudara. Karena tugas Roh Kudus mengajar segala sesuatu yang Yesus dulu, saudaraku, ajarkan, ya, mengingatkan kita semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Jadi Roh Kudus, saudara, mengingatkan kita akan firman Tuhan, mengingatkan kita apa yang Yesus sudah ajarkan, saudara. Nah, jadi dialah mentor kita. Jadi saudara, kalau Roh Kudus nggak berdiam dalam saudara, ya saudara nggak bisa pemuritan. Jadi pemuritan itu adalah kita, saudaraku, makanya mesti ikut Roh Kudus, belajar dari Roh Kudus. Ya, akhirnya saudara kita baru bisa ya menjadi murid sejati. Nah, itu tugasnya. Jadi Roh Kudus memuridkan pemagangnya. Ya, jadi kita ya nggak ada Roh Kudus tidak pemuritan, saudara ya. Jadi Roh Kudus memuridkan pemagangnya. Itu tugas yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara kita lihat ya. Bukan hanya itu, Roh Kudus berjanji memimpin kita pemagangnya. Ya, lihat gambar ini. Kalau dulu Yesus yang memimpin, murid-muridnya jalan di belakang dia, saudara. Ya, itu caranya murid-murid jalan. Ya, namanya apa, saudara? Ya, murid-murid itu mesti katanya berjalan begitu dekat sampai apa, saudaraku? Ya, sendalnya apa? Debu sendal dari rabinya memenuhi mukanya murid-muridnya, saudara. Karena dia harus begitu dekat jalan dengan rabinya, saudara. Ya, itu istilah itu udah sering zaman itu. Nah, itu dulu, ya. Tapi kalau kita udah penuh Roh Kudus, saudara, Roh Kudus di dalam kita, wow, kita lebih dekat lagi dari ini. Kita nyatu sama guru kita. Jadi kita tiap hari bisa jalan bersama dia. Kita bisa ikut Yesus. Ya, ketika kita ikut Yesus, saudara, dipimpin oleh Yesus tiap hari lewat Roh Kudus. Nah, apa akibatnya? Galatia 5 ayat 16 bilang begini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ya, bahasa Inggrisnya walk in the Spirit. Berjalanlah dalam Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini penting, saudara. Jadi jangan terbalik ya. Apa? Hiduplah oleh Roh, walk in the Spirit, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jangan terbalik, saudara. Kalau kita mau mematikan kedagingan dulu, baru kita mau hidup dalam Roh. Terbalik. Salah urutan. Ya, saudara, urutannya mesti hidup oleh Roh dulu, berjalan dalam Roh, maka hasilnya kita tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi kalau kita enggak, saudara, kita coba beresin dagingnya dulu, kalahkan dagingnya dulu, matikan dagingnya dulu. Tapi sayangnya kita pakai kekuatan sendiri, enggak mati-mati. Ya, saudara, kita enggak bisa kalahkan daging, saudara. Yang mengalahkan daging harus Roh Kudus sendiri. Nah, coba kita lihat Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ya, jadi kalau kita ya hidup menurut Roh, nanti Roh yang mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Dan kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, saudara. Jadi kalau kita mau kalahkan kedagingan, gimana, saudara? Berjalan aja dalam Roh.
fokus ikut Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka nanti daging mati sendiri. Kalau kita enggak, sudah kita coba lawan daging dulu. Ya kan? Saya banyak dengar orang berdoa maupun ngomong, makanya kamu matiin daging dulu, nggak berkenan sama Tuhan. Matiin dulu, baru lu berkenan sama Tuhan. Betul, daging memang mesti dimatiin, saudara. Tapi kalau kita pakai kekuatan sendiri, nggak mati-mati. Justru Roh Kudus yang bisa mematikan daging kita. Ya, jadi kita fokusnya jalan dalam Roh, hidup dalam Roh, dikendalikan oleh Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itulah kata dipenuhi dengan Roh Kudus. Daging mati sendiri, saudara. Yesus waktu dia, saudara, menghadapi 3 pencobaan, apa itu, saudara? Keinginan daging, keinginan mata, ya, terus apa? Ya, yaitu, saudara, keangkuhan hidup. Cara dia gimana, saudara? Enggak ada cara lain. Alkitab bilang, maka penuhlah Roh Kudus, penuhlah Yesus dengan Roh Kudus, lalu dia dibawa ke padang gurun. Ya, dia dicobai dengan 3 pencobaan ini, saudara. Dan dia menang. Nah, ini merupakan teladan, contoh buat kita. Kalau kita mau kalahkan 3 keinginan ini, saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kita mesti penuh Roh Kudus. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, nggak mungkin kita kalahkan 3 pencobaan ini, saudara. Ya, jadi mari kita menang. Caranya gimana? Berjalan dalam Roh. Ya, jangan matiin daging dulu, nggak mati-mati. Ada orang coba matiin daging, mati kau daging, mati kau, nggak mati-mati, saudara. Makanya akhirnya kita kayak zombie. Tahu zombie, saudara? Zombie itu mayat hidup, ya, hidup tapi mati, mati tapi hidup. Aduh, capek, saudara, kayak zombie. Dibunuh, hidup lagi. Ya, ditembak, ya, dia kelihatannya mati. Bentar lagi dia bangkit lagi, jalan lagi dia, cari mangsa, gigit orang. Begitu orang kegigit, dia, saudaraku, ketularan, jadi zombie. Coba lihat kiri kanan, ada Kristen zombie, saudara, yang nggak mati-mati, die hard, ya kan? Nggak mati-mati. Ada orang Kristen bilang gini, Pak Edi, saya sering mati sih Pak Edi. Terutama kalau ikut acara-acara yang dahsyat, yang inspiratif, saya mati loh Pak Edi. Saya ikut SPK, saya mati. Ya, apalagi ikut Pria Sejati, lebih mati lagi Pak Edi. Saya paling mati ikut ESC, mati beneran Pak Edi. Nah masalahnya hari ketiga saya bangkit lagi. Itu problemnya. Ya, coba lihat kiri kanan lagi. Ada yang mati bangkit, saudara bilang Kristen zombie ya. Nah, kenapa nggak mati-mati, saudara? Bahkan saya pernah lihat film, saudara, judulnya Jason. Itu zombie yang paling nggak bisa mati-mati, saudara ya. Nggak sampai hari ini filmnya nggak pernah si Jason itu mati, saudara. Nah, saya pernah nonton, saudara, udah terakhir. Itu udah kayaknya aku abis itu nggak tahu deh masih ada lagi ya. Itu film udah nggak ada kayaknya, saudara. Ya, itu terakhir ya. Itu saudaraku ditembak hancur, badannya udah hancur, dikubur. Tapi waktu di dalam kuburan itu, saudara, udah di end, ceritanya udah habis. Dikasih lihat tiba-tiba matanya si Jason kebuka lagi. Ceng! Waduh, kenapa gitu, saudara? Supaya ada episode berikutnya. Nah, itu dia. Coba tanya sama sebelah, saudara, kamu berapa episode? Mati bangkit. Ya, nggak mati-mati. Kenapa, saudara? Ini salah strategi. Kita coba matiin daging pakai kekuatan sendiri yang nggak mati-mati. Yesus aja mesti ngandalin Roh Kudus. Penuh Roh Kudus baru kalah 3 dosa ini, saudara. Bukan 3 pencobaan ini ya. Yesus tidak berdosa, tapi dia mengalahkan. Ini apa, saudaraku? Pencobaan yang mau bikin dia, ya saudaraku, kalau bisa dia jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak pernah berdosa. Ya, dan dia menang. Ya, saudara, puji Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara?
kita juga mesti makanya penuh Roh Kudus baru kita menang. Ya, berikutnya saudara. Nah, kita lihat lagi yang keempat. Apa saudaraku peranan Roh Kudus dalam diri kita? Next, yaitu Roh Kudus bersyafaat dalam pemagangnya, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, ingat saudara, dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus, banyak penderitaan yang kita alami. Banyak sekali, saudaraku, kesukaran yang kita alami. Aduh, hidup ini, saudaraku, hidup yang, saudaraku, penuh dengan tantangan, cobaan, ya, apalagi masa sukar seperti ini, saudara. Nggak gampang hidup ini, saudara. Ya, tapi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, saudara. Kenapa? Karena sebab kita tahu bagaimana sebenarnya, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terutama saudara, ya, kalau kita dalam keadaan saudaraku penuh penderitaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan saudaraku pencobaan, kesulitan, kita berdoa aja udah bingung saudara. Mau doain apa ya? Bingung saudara, benar. Bingung kita gimana caranya berdoa. Udah nggak ada kata-kata dari diri kita saudaraku yang bisa keluar. Nah waktu itulah saudara, dia bilang gini saudara, ini dahsyat. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, bersyafaat di dalam kita, saudara. Ya, dia yang berdoa, keren nggak, saudara? Kalau Roh Kudus yang berdoa, doanya sempurna, saudaraku. Kalau Roh Kudus yang berdoa, pasti nyampe ke alamatnya, ke Bapa. Kalau Roh Kudus yang berdoa, saudara, dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita perlu doakan, saudara. Kalau kita yang berdoa, saudara, kita pasti doanya egois. Karena kita yang berdoa. Ya kan, coba masa pandemi banyak yang doanya, Tuhan, tolonglah berkati aku Tuhan, supaya aku makin nyaman Tuhan. Tolong Tuhan, cepat selesaikan Tuhan pandemi ini Tuhan. Tolong Tuhan, cepat Tuhan, vaksinasi cepat selesai, biar kami bisa nyaman lagi. Nah itu, menurut saya loh ya saudara, itu doa-doa yang self-centered, ya, berpusatkan keinginan kita, mau nyaman, mau cepat selesai. Tapi saudara, kalau kita izinkan Roh Kudus yang berdoa, wah, ya dia doanya beda, saudara. Dia tahu bagaimana berdoa buat kita, saudara. Makanya ayat 28 nyambungnya apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa, saudaraku? Demikianlah kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ada yang tidak baik terjadi. Roh Kudus kalau dia berdoa, saudara, dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, sehingga saudaraku, apa yang terjadi? Maka Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bukan kebaikan-kebaikan, kebaikan tunggal. Apa itu kebaikannya, saudara? Ya, nah baca selanjutnya dikatakan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil dalam rencananya. Nah, rencananya apa? Ayat 29. Ya, sebab mereka yang dipilihnya telah ditentukan sebelumnya untuk, ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, itu dia saudara. Jadi kebaikan yang dimaksud adalah supaya saudara serupa dengan Kristus.
Itu tujuannya, ya. Makanya Roh Kudus doain kita, saudara, di masa sukar ini. Supaya kita, saudaraku yang lemah, memang kita lemah, ya saudara, dia doain kita. Sehingga, saudaraku, lewat pandemi ini, lewat kesukaran, lewat penderitaan, lewat aniaya, kita makin berubah serupa Kristus. Karena itulah rencana Tuhan. Ya, bahkan banyak hal. Kita berdoa buat orang-orang kudus, saudara. Nah, orang-orang kudus apa? Kita nggak egois doain sendiri. Kita doain orang lain loh. Kita doain orang kudus. Di mana-mana, saudaraku, orang kudus kita doain. Saya pernah berdoa, saudara. Disuruh Tuhan, ayo kamu berdoa jam sekian, doa. Saya doa jam itu, saudara. Tepat jam itu saya taat. Saya doa. Nah, tiba-tiba Roh Kudus ambil alih, saudara. Kok bahasa roh saya lain. Terus kayak sakit perut, saudara. Dari dalam ini kayak ada erangan. Ya, mengerang saya, saudara. Kayak orang sakit beranak, tahu ya. Mengerang. Kayak sedih banget, saudaraku. Saya doain terus. Itu kayak Roh Kudus sendiri yang bersyafaat, saudara. Bukan saya lagi. Roh Kudus yang bersyafaat. Nah, tiba-tiba, saudara, ya kira-kira ya mungkin hampir, saudaraku, 20 menit gitu ya, saya berdoa. Nah, tiba-tiba dia reda, tenang. Tenang. Udah. Nah, nggak lama sesudah itu, saudara, saya dapat berita. Nah, saya nggak sebut ya tempat itu di mana. Tiba-tiba, saudara, keluar berita begini. Ya, ada satu keluarga misionaris, saudaraku, yang sedang melayani di satu ladang misi, saudara. Tiba-tiba datang pasukan ISIS, tahu ya, pasukan ISIS, ya, teroris. Mereka tangkap keluarga ini, saudara, dan bilang, sangkal Yesus. Kalau kamu ya tidak sangkal Yesus, kami pancung pala kalian. Saudara, satu keluarga misioneri ini, tidak ada satu pun yang menyangkal Yesus. Dipancung palanya, saudaraku. Tapi mereka meninggal. Ya, mereka mati syahid dengan saudara. Ya, coba saya mau tanya, saudara, siapa sih yang bisa tahan ya saudaraku dipancung palanya nggak takut? Nah, itu kenapa dia bisa nggak takut, saudara? Karena Roh Kudus menggerakkan orang-orang di seluruh dunia ini berdoa syafaat buat orang-orang kudus. Ya, jadi karena kita nggak tahu doanya apa, Roh Kudus yang berdoa dalam diri kita untuk orang-orang kudus ini. Nah, ternyata saya baru tahu, oh, doa saya untuk itu. Saya berdoa, ternyata dia supaya dia kuat menghadapi aniaya itu. Dan mereka lulus. Nggak takut, mereka kayak Stefanus dilempar batu, masih bisa senyum. Dia dengan sukacita meninggalnya, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Saudara, itu dahsyatnya doa syafaat. Ya, Roh Kudus berdoa syafaat di dalam kita, saudara. Ya, nah ini luar biasa. Satu kali, nih ada lagi cerita, saudara. Ya ada 2 orang lagi mau mission trip. Mereka jalan pagi-pagi, tiba-tiba tabrakan, saudara. Itu kira-kira jam 5 pagi. Mereka masuk kolong bis, ya. Nah, waktu dilihat, saudaraku, mobilnya hancurnya ngeri banget. Hancur, ya, lulu lantak itu mobil. Sampai orang bilang, nggak mungkin yang nyetir dan yang ada di dalam mobil ini masih hidup. Tapi mereka, saudara, selamat, tidak ada satu luka pun. Nah, kaget, saudara. Mereka sendiri bingung, kok kita selamat? Nggak lama dia ditelepon, saudara. Ya, ditelepon. Nah, ada teman jemaat, saudaraku, ya. Teman ininya, teman kayak komselnya gitu, saudara. Bilang gini, kalian ngalamin apa sih, katanya? Kok aku tadi pagi dibangunin Tuhan, saya berdoa sampai setengah jam. Saya doain kalian, waktu doa itu berat
sekali. Tapi Roh Kudus take over. Dia berdoa dalam diri saya. Dan kemudian waktu kami berdoa, ya, dan udah selesai, lega. Makanya saya telepon sekarang. Ada apa sih? Aduh, 2 orang yang mission trip itu bilang gini, untung kamu doain kami. Kami ini baru kecelakaan. Tapi lihat, kami selamat. Nggak ada yang sakit. Ya, artinya nggak ada yang celaka. Ada terluka. Nah, kita lihat, saudara. Jadi Roh Kudus menggerakkan kita berdoa dalam kita untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, bayangin kalau kita semua berdoa dalam roh terus, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak berapa banyak kejadian-kejadian di dalam orang kudus, saudaraku. Itu terjadi karena doa syafaat. Ingat, saudaraku, John Wesley bilang begini, saudara. Allah tidak melakukan apapun selain menjawab doa. Ya. Jadi Tuhan mau bikin apa-apa lewat doa, saudara. Dia mau bikin revival lewat doa. Lalu dia mau bikin orang kudus tahan terhadap aniaya, ya, melalui doa. Juga dia bisa bikin orang kudus nggak kena celaka sama sekali karena doa. Nah, jadi kalau kita doa syafaat, saudara, ya pakai bahasa roh, berdoa dengan dituntun oleh Roh Kudus. Bayangin, saudara. Ya, orang-orang yang kena COVID, anak-anak Tuhan yang kena COVID, wow, mengalami lawatan Tuhan. Ada yang sembuh, ada yang, saudaraku, ya, dia mungkin nggak langsung sembuh, tapi Tuhan lawat dia. Dia dilawat sampai dia mengalami revival lewat COVID itu. Nah, saudara, jadi mari kita, saudaraku, manfaatkan peranan Roh Kudus ini bersyafaat di dalam pemagangnya. Yang terakhir kita lihat, Roh Kudus memberi karunia untuk membangun, ya, jemaat dan pelayanan kuasa, melakukan pelayanan kuasa. Ya, 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, makanya, saudara, ya, peranan Roh Kudus yang kelima, yang terakhir hari ini, adalah Roh Kudus memberikan karunia supaya kita bisa bangun jemaat, saudara. Bukan hanya itu, kita bisa melakukan penjangkauan jiwa dengan pelayanan kuasa. Doain orang sakit sembuh, usir setan, setannya pergi, inner healing orang sembuh, beritain Injil, orangnya bertobat, ya, mengajar SPK, orang-orangnya dimuridkan, ya, saudara. Nah, ini Roh Kudus memberi kita, apa, saudaraku, karunia. Ya, nah, karunia bukan untuk diri kita, untuk bangun jemaat. Makanya kalau saudara di Komsel tidak penuh Roh Kudus, nah, Komsel itu nggak akan ada karunia-karunia. Ya, mari kita penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, nanti kita bisa saling membangun dengan karunia-karunia. Nah, hari ini kan kita mau praktek Komsel. Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, dahsyat sekali. Komsel kita bisa saling membangun. Ayo, kita lihat lagi sekarang yang terakhir, saudara. Ya, kita lihat lagi caranya kita dipenuhi Roh Kudus itu gimana. Nah, hari ini saya mau sampaikan sangat praktis. Praktekkan ini, saudara, lihat hidup saudara akan berubah. Ya, nah, dikatakan begini, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, saudara, menurut ayat ini, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, pasti buahnya, saudara, kita akan berkata-kata seorang kepada yang lain, ya, dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani,
Nanti saudara baca lagi, saudaraku, selanjutnya ya. Nah, artinya gini saudara, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita nggak bisa saling membangun, nggak bisa nyembah Tuhan, nggak bisa menyanyikan kidung puji-pujian, mazmur, nyanyian rohani, ya, dengan nyanyian yang hidup. Ya, selama ini kita nyanyi, saudara, kita nyanyi nggak hidup. Ya, nyanyiannya nyanyian lama, bukan nyanyian baru. Tuhan mau kita nyanyi nyanyian baru. Ya, nyanyian baru itu gini saudara, bisa aja lagunya lama, tapi waktu dinyanyiin, kok kayak baru ya, wih dahsyat sekali. Nah, saudara, seringkali kita worship di Komsel, udah nggak ada urapan, saudara. Kita nyanyi udah kebiasaan, ya, kita nyanyi, ya, misalnya saudara, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, ya, nggak tahu dia mikirin apa gitu, saudara. Aduh, kenapa gua nasib ikut Komsel kayak begini? Nah, itu dia, saudara. Karena dia nggak penuh Roh Kudus. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, pujiannya pujian yang hidup, nyanyiannya nyanyian yang dari Roh Kudus, saudaraku. Keren. Kata-kata nanti kita saling membangun di Komsel, hidup, saudaraku, memberi hidup karena diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Ya, nah, jadi kita mesti penuh Roh Kudus. Nah, bagaimana penuh Roh Kudus, saudara? Nah, Paulus membandingkan dengan mabuk anggur. Nah, ini luar biasa kalau saudara ngerti ini. Ya. Nah, dia mau bandingkan mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus, apa persamaannya dan apa kontrasnya. Nah, kita lihat persamaannya dulu, saudara. Kalau orang mabuk anggur itu mabuk apa, saudara? Dipenuhi dengan alkohol, betul? Nah, kalau orang dipenuhi dengan alkohol, lihat, saudara, dia udah nggak sadar, ya, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh alkohol itu. Jadi bukan dia lagi yang bertindak, ya. Alkohol itu mempengaruhi dia, ya, sehingga dia nggak bisa lagi melakukan apa yang dia mau, saudara. Tapi yang alkohol itu pengaruhi, itulah yang dia lakukan. Makanya kita lihat, saudara, kalau orang ya dipenuhi dengan alkohol, saudara, dia maka bertindak. Ya, dia bertindaknya, saudaraku, ya udah ngaco. Betul? Ngaco. Bukan dia lagi, saudaraku. Tapi alkohol itu mempengaruhi dia. Nah, sama seperti kita penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh anggur dari surga, alkohol dari surga, maka bukan kita lagi ya yang bertindak. Ya, siapa, saudaraku? Roh Kudus di dalam kita. Ya, kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, itu persamaannya, saudara. Jadi kita nggak kendaliin diri kita lagi. Yang kendaliin kita adalah apa, saudara? Apa yang memenuhi kita itu? Apa yang menggerakkan kita, yang mengendalikan kita itu? Nah, tapi ada kontras, saudara. Kontrasnya gini, saudara. Kalau kita penuh dengan alkohol, ya, maka pikiran kita, ya, perasaan kita, perkataan kita, perilaku kita, saudara, ngaco. Ya, 4P ini jadi ngaco. Sekali lagi, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan apa? Perilaku kita ngaco. Ya, coba lihat nih yang sebelah kiri, saudara. Ngaco nggak ini orang, saudara, ya kan? Karena udah kepenuhan alkohol, lihat, saudara, muka masa dibenemin ke toilet. Ya, ini orang, saudaraku, lihat ya, duduk di atas kursi tidur. Ini cewek ini cakep-cakep tiduran nih kayak begitu. Ya kan? Banyak orang gitu, saudara, tidur di got, ya, saudara. Kenapa? Karena mabuk alkohol, dipenuhi dengan alkohol, ngaco. Sekali lagi, 4P-nya ngaco. Pikirannya ngaco, perasaannya ngaco, perkataannya ngaco, tindakannya atau perilakunya ngaco. Ya, pernah dengar, saudaraku, ada pendeta
Ya, pendeta dan majelis ini dua-duanya belum lahir baru, saudara. Ya, mereka apa, saudara? Ya, mereka jalan satu hari mabuk berdua, ya. Nah, habis mabuk, pendetanya bilang sama majelis, kamu tahu nggak, ingat jalan nggak pulang? Nggak ingat, Pak Pendeta. Ya udah saya anterin. Dianterin sampai di depan pintu, majelisnya tanya sama pendeta, Pak Pendeta, pulang tahu jalan nggak? Enggak. Oh ya udah saya anterin kamu. Ya sampai ke rumah pendeta, pendeta nanya lagi, majelis, kamu tahu jalan nggak? Nggak tahu, Pak. Ya udah saya anterin. Jadi mereka saling nganterin sampai pagi. Ngaco, saudara ya. Nah, itu kalau orang penuh dengan alkohol. Nah, tapi kalau kita penuh dengan anggur surgawi, beda, saudara. Kontrasnya di sini. Beda. Kita nggak ngaco. Pikiran kita, saudara, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga pikiran kita jadi pikiran roh. Apa itu pikiran roh, saudara? Pikiran Kristus, pikiran yang benar, pikiran yang sesuai firman. Ya, P yang kedua, perasaan kita. Oh, beda, nggak ngaco perasaan kita. Ya, tapi perasaan kita perasaannya Roh Kudus. Apa perasaan Roh Kudus, saudara? Ya, damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, walaupun pandemi, tenang, nggak takut, saudara ya. Nah, P yang ketiga apa? Perkataan. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, dikuasai oleh anggur surgawi, maka kata-kata kita, saudara, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan orang lain, kata-kata yang memuji Tuhan. Makanya katanya keluarlah Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Dan yang paling dahsyat ini, saudara, kata-kata kita diilhami oleh Roh Kudus sehingga keluarnya bahasa roh. Nah, ini dia. Kalau kita dikuasai sepenuhnya keluar bahasa roh. Wah, haleluya, saudaraku. Dan bukan hanya itu, P yang keempat, saudaraku. Perilaku kita, ya, seperti perilakunya Roh Kudus. Apa perilakunya Roh Kudus? Buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Apalagi, saudara, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran. Haleluya, tahan uji, saudara. Nah, itu dia, saudara. Maka kalau kita penuh Roh Kudus, kita pasti akan bertumbuh dan berbuah. Pasti. Makanya mari kita penuh Roh Kudus. Nah, caranya gimana, saudara? Oke, kata ini, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu bentuknya perintah. Jadi penuh Roh Kudus itu perintah. Karena itu adalah perintah, tinggal taat aja. Nggak usah minta lagi. Taat aja dengan iman, saudara akan penuh Roh Kudus. Nggak usah minta, nggak usah Tuhan penuhilah aku dengan Roh Kudus. Apalagi masuklah dalam diriku, itu keliru doanya. Tinggal penuh aja dengan Roh Kudus. Gimana? Ya taat aja. Lakukan dengan iman. Nah, apa kuncinya, saudara? Nah, ada satu hal aja yang saudara perlu lakukan. Kalau saudara mau nyalain lampu, saudara, ya mau nyalain lampu, apa tindakan yang satu aja yang kita perlu lakukan, saudara? Satu aja, ya. Apa? Pencet tombol. Udah itu aja. Nah, penuh Roh Kudus sama, saudara. Kayak kita mau nyalain lampu. Kalau saudara mau nyalain lampu, masa minta sih berdoa? Oh, lampu, nyalalah, tolong nyala, tolong nggak usah. Karena kita percaya di dalam kabel-kabel itu udah ada listrik. Tinggal disambungkan, kalau udah disambungkan dia nyala. Nah, sama dalam diri kita udah ada Roh Kudus. Tinggal triggernya pencet saklar. Waktu kita pencet saklar, penuh Roh Kudus, saudara. Nah, ini dia pencet saklarnya. Berikutnya, ini ayat yang terakhir, 1 Korintus 6, ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu, berikutnya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, sederhana sekali, saudara. Kuncinya, tekan saklarnya, cuman ini, saudara. Persembahkan tubuh saudara kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Karena tubuh saudara bait Roh Kudus, rumahnya dia. Dia berdiam di situ. Nah, Roh Kudus itu pribadinya lembut, saudara. Dia nggak mau maksa. Kalau saudara nggak menyerah, ya, dia juga, ya, saudaraku, pasif. Begitu saudara nyerah, saudara bilang, Tuhan ini milikmu. Aku serahkan, jadi perlu kerjasama. Kita serahkan, begitu kita serahkan, dia take over. Waktu dia take over, saudara, dia penuhi ruang-ruang dalam hati kita. Dia menguasai jiwa kita. Dia mulai menguasai tubuh kita. Sehingga kalau dia menguasai tubuh kita, kedagingan kita mati. Dan kemudian keluarlah buah-buah roh, saudaraku, dalam diri kita. Ya, mari, saudaraku, kita mau hari ini, saudaraku, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita nggak ada waktu, tapi hari ini, saudara, saya mau ajak praktek tiap pagi, saudara, biar dipenuhi dengan Roh Kudus. Luar biasa, ya. Nah, oke, saudara, sekarang kita mau masuk ke dalam breakout room sharing, ya. Nah, saya mau ajak saudara, ya. Sorry, hari ini agak panjang sedikit sessionnya, tapi saudara coba kita akan sharing pakai sistem skor, ya. Pertama, saudara, coba ceritakan kebenaran apa yang saudara dapat. 5 peranan Roh Kudus ini, ya. Kebenaran apa yang saudara dapat. Tiap orang sharing. Kedua, teguran apa yang Tuhan sampaikan pada kita, ya. Wah, saya belum loh penuh Roh Kudus, ya. Saya selama ini, ya, lebih banyak bergumul dengan daging. Saya nggak hidup dalam roh, ya, misalnya, ya. Apalagi Tuhan tegur saudara, ya. Kemudian perbaikan apa yang saudara perlu, ya, memperbaikinya, ya. Oke. Nah, itu saja, saudaraku, kita mau sharing seru di dalam dia, dan nanti kemudian kita kembali lagi. Nah, saya serahkan ke teman-teman berapa lama, terserah, ya. Nanti kita balik lagi, kita akan buka tanya jawab, oke? Baik, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Iya, thank you Kak Edi buat sharingnya.